Hello students, well, our topic discussions now is about passive voice, ya, passive voice. Oke, apakah itu passive voice? Passive voice disebut juga kalimat pasif, ya. What is it passive voice? Now let's see. Passive voice adalah jenis kalimat yang subjek kalimatnya bukanlah pelaku dari sebuah aksi, melainkan menjadi penerima aksi. Artinya, kalimat pasif dibentuk berdasarkan kalimat aktif, di mana nanti subjek daripada kalimat aktif berubah menjadi objek pada kalimat pasif, dan kata kerjanya juga nanti mengalami perubahan. Baik, untuk lebih memudahkan kita memahaminya, terlebih dahulu kita lihat contohnya dalam bahasa Indonesia, ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh, ya. Baik, contohnya, ayah saya memancing ikan. Nah, oke, dari kalimat ini merupakan kalimat aktif, ya. Baik, kalimat aktif ini nanti akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Tentu susunan daripada subjek, predikat, dan objeknya akan berubah. Nah, di sini kita lihat subjek daripada kalimat ini adalah ayah saya. Kemudian kata kerjanya adalah memancing. Objeknya adalah ikan. Ikan ini adalah penerima aksi. Nah, dalam kalimat pasif nanti ikan ini, si penerima aksi ini akan menjadi subjek, berpindah posisinya di depan, dan ayah saya ini nanti berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Kemudian kata kerjanya nanti akan berubah menjadi berawalan di. Nah, kita lihat dalam bentuk kalimat pasifnya menjadi, nah, ikan dipancing oleh ayah saya. Nah, jadi kalimat ini disebut dengan kalimat pasif, ya. Kita lihat ikan menjadi subjek pada kalimat pasif ini, dan kata kerja yang sebelumnya pada kalimat aktif adalah memancing berubah menjadi pancing, dan subjek yang sebelumnya ayah saya berada di depan pada kalimat aktif berubah atau berpindah tempat menjadi objek pada kalimat pasif. Nah, itu contoh dalam bahasa Indonesia. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan mengenai passive voice, terlebih mengenai rumus dan formulanya, bagaimana membentuk passive voice dalam bahasa Inggris, oke, kita lihat berikutnya. Baik, sebelum kita melihat formula untuk membentuk bagaimana kalimat pasif itu dibentuk dalam bahasa Inggris, pertama-tama kita lihat dulu verb atau kata kerja yang digunakan nanti pada kalimat pasif. Nah, kata kerja atau verb yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat pasif adalah kata kerja transitif. Transitif verb. Apa itu kata kerja transitif atau transitif verb? Nah, jadi kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek, artinya setelah kata kerja tersebut nanti perlu ditambahkan objek, karena ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi apa saja contoh kata kerja yang membutuhkan objek itu? Misalnya kita lihat berikut ini, seperti misalnya buy, bring, see, hit, write, dan lain-lain. Nah, jadi kata kerja buy artinya membeli, bring membawa, see melihat, hit memukul, write menulis, dan lain-lain. Ini beberapa contoh kata kerja yang tentunya membutuhkan objek atau dapat ditambahkan objek setelah kata kerja ini. Contohnya, misalnya kita lihat dalam bentuk kalimat I write a note. Oke, I write a note. Saya menulis sebuah catatan. Saya sebagai subjek, write di sini adalah sebagai kata kerja atau predikatnya, dan setelah kata write tentu kita membutuhkan apa yang ditulis, sebuah catatan, ya, atau sebuah note. Oke. Nah, kemudian kita lihat kata kerja intransitif itu apa saja. Nah, kata kerja intransitif atau intransitif verb adalah kebalikan daripada kata kerja transitif. Jadi artinya kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Artinya setelah kata kerja intransitif tersebut kita tidak membutuhkan objek di depannya, tapi kita boleh menambahkan pelengkap seperti kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu. Kita lihat apa saja kata kerjanya, seperti go, swim, run,
fly, dan lain-lain. Nah, kata go di sini ya, kata go, swim, run, dan play ini kita tidak membutuhkan objek di setelah kata kerja ini, melainkan kita boleh menambahkan kata keterangan, baik kata keterangan tempat ataupun kata keterangan waktu, atau disebut juga sebagai komplement ataupun pelengkap. Nah, dalam bentuk kalimat misalnya, contohnya dalam bentuk kalimat, contoh I go bla bla bla. Nah, setelah go ini kita tidak bisa menambahkan misalnya I go misalnya benda apa saja ya, tidak boleh kita tambahkan, tapi bisa kita tambahkan depannya kata keterangan tempat. I go to Bali misalnya, I go to school. Demikian juga swim, I swim. Nah, kita tidak boleh menambahkan kata benda, tapi I swim in the river, I swim in the swimming pool, dan lain-lain. Oke, well, after that I hope you understand ya. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan untuk membentuk kalimat pasif nantinya adalah perubahan daripada subjek menjadi objek pada kalimat pasifnya ya. Jadi kita lihat dulu, kata ganti sebagai subjek nantinya berubah menjadi objek ya. Itu disebut dengan personal pronoun ya. That's it about this is called personal pronoun. Apa itu personal pronoun? Personal pronoun adalah kata ganti untuk menggantikan subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif nantinya. Jadi ada perubahan nantinya, yang sebelumnya menjadi subjek pada kalimat aktif dan nanti berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Jadi, nah ada beberapa subjek yang umum yang kita ketahui. Kita lihat, jadi perubahannya antara subjek berubah menjadi subjek, nanti berubah menjadi objek ya. Nah, kalau subjeknya I, you, we, they, she, he, it, nanti dia sebagai objek berubah menjadi me, you, us, them, her, him, dan it. I menjadi me, you tetap menjadi you ya, we menjadi us, they pada objek nanti berubah menjadi them, she berubah menjadi her, dan he berubah menjadi him, kemudian it tetap menjadi it. Nah, jadi contohnya kita lihat dalam bentuk kalimat. Contohnya, I eat a cake. Nah, I eat a cake. Kita lihat di sini subjeknya adalah I, kata kerjanya eat, dan apa yang dimakan? A cake. Nah, ini merupakan kalimat aktif. Nah, jadi kalau kita ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, jadi a cake is eaten by me ya. A cake is eaten by me. Kata kerja it-nya ini berubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat nanti bentuk selanjutnya supaya kita tahu rumusnya apa saja, bagaimana bentuknya. Nanti dia akan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. A cake di sini berubah posisi menjadi subjek, dan eaten di sini kata kerjanya berubah menjadi bentuk ketiga. Kemudian I yang sebelumnya sebagai subjek berubah menjadi dalam bentuk objek, dia menjadi me ya. Bentuk pasif daripada I eat a cake menjadi a cake is eaten by me ya. That's it. Alright students, now let's see three main parts of passive voice. The first one is present passive. Present passive. Apakah itu present passive? Present passive atau disebut juga kalimat pasif dalam bentuk present. Nah, rumus untuk membentuk kalimat pasif dalam bentuk present adalah subjek tambah to be tambah verb 3, kemudian tambahkan objek ya. Subjek plus to be plus kata kerja bentuk ketiga plus objek atau kata benda nantinya. Nah, to be yang dapat kita gunakan adalah is, am, dan are. Is, am, dan are. Now let's see the examples ya. Examples. She buys some books. Okay, she buys some books. Kita lihat kalimat ini adalah kalimat aktif. Subjeknya she, kata kerjanya buy, objeknya adalah some books. Nah, nantinya kata kerja buy di sini kita ubah dalam bentuk kata kerja ketiga. Bentuk pertamanya buy, bentuk keduanya bought, bentuk ketiganya juga bought. Jadi kita gunakan yang
bought bentuk ketiganya. Maka kalimat pasif daripada she buys some books adalah some books are bought by her. Some books yang sebelumnya adalah objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. To be-nya adalah are, kemudian kata kerja yang baik kita ubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, dan she yang sebelumnya subjek berubah menjadi posisinya sebagai objek menjadi her, ya. Okay, I hope until now you understand. Now let's see the second example. We cook a delicious food. We cook a delicious food. This is the active sentence. Ini merupakan kalimat aktif, active voice. Now let's change the sentence into passive voice in form of present passive. Subjek tambah to be is MR, kemudian tambahkan kata kerja bentuk ketiga, lalu tambahkan objek. Kita lihat di sini subjeknya adalah we, kata kerjanya cook, kemudian objeknya adalah delicious food. So if you want to change the sentence into passive voice in present passive, it should be a delicious food is cooked by us. Kita lihat a delicious food pindah ke depan, kemudian tambahkan to be-nya is karena tunggal. Kemudian kata kerja cook yang sebelumnya pada kalimat aktif, kita pada kalimat pasif kita ubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Kemudian diikuti oleh subjek yang berubah menjadi objek bentuk we menjadi us. Okay, this is the example of present passive. Now let's see the second one is past passive, ya. Past passive. Apa itu past passive? Past passive disebut juga kalimat pasif dalam bentuk lampau, dalam bentuk past. Dari mana kita mengetahuinya nanti untuk membuatnya untuk kalimat pasif dalam bentuk past? Tentu dari kalimat aktifnya. Jadi kita lihat pertama rumusnya adalah sama seperti tadi, subjek diikuti to be, diikuti verb 3, dan diikuti oleh objek. To be-nya apa nanti yang dapat kita gunakan? To be-nya kita gunakan was dan were. To be was nanti kita gunakan jika subjeknya adalah tunggal, were untuk subjek yang jamak, singular dan plural. Kita lihat contohnya, examples, ya. Johnny sent an email. Johnny sent an email. Kita lihat kalimatnya ini adalah kalimat aktif dalam bentuk past. Dari mana kita ketahui? Dari kata kerja send. Ini adalah bentuk kedua daripada send. Send, send, send. Nah, bentuk pertamanya berakhiran D, bentuk kedua dan ketiga berakhiran T, namun ucapannya sama. Johnny send an email. Ini adalah kalimat aktif. Subjeknya adalah Johnny, kata kerjanya send, apa yang dikirim? An email. Jadi ini adalah objeknya. Kemudian nanti untuk kita ubah menjadi kalimat pasif dalam bentuk past, kita ikuti rumusnya tentunya. An email ini nanti berubah menjadi subjek, kemudian diikuti to be antara was dan were. Nanti kita lihat, ya. Kemudian tambahkan verb 3. Verb 3-nya adalah perubahan daripada send ini. Nah, kemudian Johnny ini berubah nanti jadi objek. Johnny tentunya laki-laki sama dengan he. Nanti dia menjadi objeknya menjadi him. Oke, kita lihat dalam bentuk pasifnya. An email was sent by Johnny, ya. Atau boleh juga an email was sent by him. Nah, kenapa begitu? Karena Johnny ini laki-laki. Bisa juga kita buat tetap namanya Johnny, bisa juga kita ubah menjadi by him. Oke, this is the explanation about past passive. Well, now let's see the third form of passive voice. It is continuous passive, ya. Continuous passive atau kalimat pasif dalam bentuk continuous. Nah, now let's see how to form a continuous passive in English. Let's see the formula, atau kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya adalah subject plus to be plus being plus verb 3 plus object. Nah, di sini kita lihat ada sedikit perubahan. Setelah subject diikuti to be, kemudian ditambahkan being terlebih dahulu sebelum diikuti verb 3 dan diikuti oleh objek selanjutnya. Nah, to be yang dapat kita gunakan adalah
is, am, are, was, were ya. Itu to be-nya is, am, are, was, were. Nah, di antara to be yang ada ini nanti kita gunakan is, am, are jika kalimat continuousnya dalam bentuk present, kemudian was dan were kita gunakan nanti jika kalimatnya dalam bentuk past continuous. Okay, now let's see the examples ya. They are learning English now. Oke. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa ini merupakan kalimat continuous dalam bentuk present ya. Kalimat continuous dalam bentuk present kita ketahui dari to be yang digunakan adalah are. Lalu jika kita ingin mengubah kalimat ini ke dalam bentuk continuous passive, kita ikuti rumusnya subject plus to be plus being plus verb 3 plus object. Nah, to be nya nanti yang kita gunakan adalah antara dari is, am, are. So the form of passive continuous of the sentence is English is being learned by them now. Ya, kita lihat English di sini berpindah tempat, kemudian diikuti to be-nya is, kemudian diikuti dulu being, lalu kita buat bentuk ketiga daripada learn ini adalah learn, kemudian by them. Them ini adalah perubahan daripada subjek they ini menjadi objek dan diikuti kata keterangan waktu yang posisinya tidak berubah. Now let's see the second example. I was playing a guitar around 2 minutes ago. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa ini merupakan kalimat aktif past continuous. Now, if we want to change the sentence into continuous passive, we have to change into past continuous passive. Maka bentuk pasif daripada kalimat ini adalah a guitar was being played by me around 2 minutes ago. A guitar was being played by me around 2 minutes ago. Kenapa kita tetap memakai to be-nya was? Karena subjeknya a guitar adalah tunggal. Kemudian kita tambahkan dulu being, lalu diikuti kata kerja bentuk ketiga dari play, play, played, played. Nah, kemudian diikuti oleh subjek me around 2 minutes ago. Ini merupakan kata keterangan waktu dalam bentuk continuousnya. Okay students, until now I hope you understand about our material passive voice. Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat mencoba untuk berlatih membuat kalimat pasif dalam bentuk present, past, dan continuous. See you on the next lesson. Stay healthy and keep studying.